Assalamualaikum, anak-anak ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat? Oke. Udah siap mengikuti pelajaran ibu hari ini? Ya, Bu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang ketua kelasnya pimpin. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Ya, semuanya berdiri ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Mari berebut kembali. Mari berebut kembali. Oke, silakan duduk kembali. Jadi, pada pembelajaran hari ini Ibu harapkan kalian semangat seperti lagu yang kita nyanyikan hari ini ya. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, Ibu tidak akan memanggil namanya satu persatu ya. Kira-kira Ibu mau bertanya dengan ketua kelas siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, jadi semuanya masuk ya. Siap mengikuti pelajaran Ibu? Ya, karena kita belajar masih di dalam masa pandemi, makanya kita harus tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan pakai masker. Nah, biar semangat lagi, kita akan membuat yel-yel tentang prokes kesehatan. Yuk, semuanya berdiri yuk. Teguh protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, Indonesia. Yes, yes, yes. Oke, mudah-mudahan Indonesia sehat, virus corona hilang, tidak ada lagi, kita bisa belajar seperti biasanya ya. Oke, baiklah, kita sudah melakukan kegiatan ini. Ibu mau bertanya, sebelum Ibu melakukan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo. Saya, Bu, Iya Najwa, apa Najwa? pengertian teks prosedur. Iya pengertian teks prosedur. Najwa masih ingat apa itu teks prosedur Najwa? Teks prosedur adalah teks yang berisi anjuran, petunjuk, dan pengarahan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Iya tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Selain Najwa siapa yang masih ingat lagi? Ayo. Saya, Bu. Iya Nabil, apa itu Nabil? Tujuan teks prosedur. Iya tujuan teks prosedur. Apa sih tujuan dari teks
Oke, tinggalkan atau langkah-langkah. Jadi semuanya ingat juga ya pembelajaran kita minggu lalu? Iya. Kalau ingat, alhamdulillah. Jadi Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuannya dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan nanti mampu menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa dengan tepat. Nah, lalu kalian juga mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan dengan benar. Jadi paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Itulah yang akan kita lakukan. Nah, dan Ibu beritahu juga ya, di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini akan Ibu lakukan 3 penilaian. Nah, penilaian yang pertama itu penilaian sikap, di mana segala aktivitas yang kalian lakukan di dalam kegiatan pembelajaran, Ibu akan nilai melalui sikap. Lalu yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Oke? Nah, untuk memahami lebih jauh seberapa jauh apa itu teks prosedur, Ibu akan menampilkan salah satu video, di mana video ini nanti kalian tonton, kalian simak, kalian amati. Kira-kira apa aja yang bisa kamu lihat di dalam video tersebut ya? Ya, Bu. Oke. Masak pizza emas di kamar, Chef. Review mesin pizza. Hari ini kita bikin pizza dengan mesin ini. Buat adonan dengan ragi, terigu, gula, air, minyak zaitun, dan garam. Campur di mixer dengan seperti ini. Setelah itu diamkan selama 1 jam. Setelah didiamkan, adonan siap dipakai. Taruh adonan di mesin. Bentuk adonan jadi bulat. Tusuk dengan garpu dan taruh sausnya. Di sini aku pakai topping keju saja. Olesi pinggiran dengan minyak zaitun. Tutup mesin ini jadi. Setelah matang, aku tambahkan minyak truffle dan juga keju di kotak. Yang terakhir taruh emasnya. Susun emasnya dengan perlahan, jangan sampai robek. Jadi, pizza emas selesai. Wah, bagus banget. Sekarang, mari kita coba. Rasanya enak sekali. Keju dan truffle-nya kerasa banget. Iya. Kira-kira dari video yang Ibu tampilkan, apa yang bisa kalian amati? Saya, Bu. Iya, Nana. Itu siskaku, Bu. Siskakul, siapa itu siskakul? Artis TikTok. Artis TikTok. Selain siskakulnya, apa lagi yang bisa kalian amati? Ayo. Dia membuat pizza, Bu. Dia membuat pizza. Di dalam membuat pizza itu ada bahan-bahannya nggak? Ada. Siapa yang mau menyebutkan bahannya? Iya, Siva. Keju, Bu. Keju selain Siva? Saya, Bu. Iya,
Iya. Yang pertama, struktur dalam membuat teks. Cara membuat, yaitu alat atau bahan, cara dan langkah-langkah. Yang kedua, struktur dalam membuat teks. Cara melakukan, yaitu cara menari, cara melakukan senam. Yang ketiga, struktur dalam cara memainkan atau menggunakan, yaitu cara memainkan alat musik, cara menggunakan alat teknologi. Iya, itu strukturnya. Kira-kira sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh lagi, ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Iya, Siva. Iya? Ada nggak, Bu, perbedaannya? Perbedaannya ada. Perbedaannya itu tadi kita kembali lagi ke jenisnya tadi ya. Kan ada cara membuat, cara melakukan, atau cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Jadi terlihat sekali ya perbedaannya ya. Ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, selanjutnya yaitu ciri kebahasaan. Ayo, mau baca siapa ya? Saya, Bu. Iya, Alvin. Kata kerja imperatif, Iya. konjungsi temporal, Iya. konjungsi penjumlahan, Iya. dan pernyataan persuasif. Iya, pernyataan persuasif. Jadi ada 4 ciri kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Nah, dari ciri kebahasaan itu ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Okta. Apa itu, Nak? Contoh kata kerja persuasif itu apa, Bu? Oh iya, contoh kata kerja persuasif. Ada yang mau menjawab? Contoh kata kerja persuasif? Ada yang mau memberi contoh? Saya, Bu. Iya. Mencuci tangan menggunakan sabun. Iya, ayo mencuci tangan menggunakan sabun. Mengapa Devrizal memberikan kata itu, kalimat tersebut ya, Okta? Karena kita sudah tahu persuasif itu kan berusaha mempengaruhi atau mengajak sesuatu ya, Okta? Oke, terima kasih Devrizal. Selanjutnya, setelah kita berbicara tentang ciri, yaitu menyajikan teks. Siapa yang mau membaca? Ya, Bu. Ya, Agis. Menyajikan teks prosedur secara tertulis. Berikut langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. 1. Menentukan topik yang akan ditulis. 2. Mengamati cara membuat, melakukan, ataupun memainkan sesuatu yang dapat dipilih. 3. Menulis tujuan teks prosedur. 4. Mencari data tentang topik yang akan ditulis. 5. Mencatat alat yang bahan dan yang digunakan. 6. Mencatat langkah-langkah secara sistematis. 7. Menuliskan menjadi teks prosedur. Nah, itu ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan ketika nanti kalian membuat atau menulis teks prosedur. Nanti bisa dipahami ya. Nanti bahan materi ini akan Ibu share ke dalam grup WA kalian masing-masing. Jadi kalian bisa membacanya ke situ nanti ya. Oke, yang terakhir yaitu tentang menyajikan teks. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Iya, Yosafat. Yang keras ya, Yosafat. Penyajian teks prosedur selain secara tertulis bisa juga secara lisan. Iya. Dalam menyajikan teks prosedur secara lisan kita harus memperhatikan suara, bahasa, dan sikap. Iya. Kita harus juga memperhatikan informasi pada saat menyampaikan teks prosedur. Iya, oke. Jadi, dari penjelasan materi kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sudah siap mengikuti materi kita selanjutnya? Oke, kalau siap, Ibu nanti akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Nah, di situ nanti kalian tugasnya secara berkelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan kalian diskusi, boleh mencari dari internet jawaban-jawabannya, atau nanti sesuai dengan video yang linknya sudah Ibu share ke grup kalian masing-masing. Silahkan kalian diskusikan. Oke? Nah, silakan buka di buku bahan ajarnya itu halaman 70 sampai 75 untuk mencari jawaban yang harus kalian kerjakan di dalam LKPD. Oke? Yuk, disiapkan. Silakan boleh diaktifkan HP-nya, boleh dibuka internetnya, baca dulu. Ya, sebelum mengerjakan
Nanti Ibu keliling, yang mau bertanya silakan bertanya. Dua 20 menit ya untuk kalian diskusi ya. Ayo kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham mungkin beritanya seperti apa? Ya. Bu, nomor 1 itu bagaimana, Bu? Ah? Nomor 1 itu bagaimana? Oh, soal nomor 1. Oh ya, di sini nanti kalian secara berkelompok itu kan nanti dibagikan ini teks tentang apa teks prosedurnya. Oh, tentang cara mencuci tangan ya. Jadi kamu baca dulu teksnya atau kamu buka videonya di dalam HP kalian. Nanti setelah kamu membandingkan dengan teks, kamu disuruh mendiskusikan ada 4 pertanyaan ya yang harus kalian kerjakan nanti di sini tentang kalian disuruh menunjukkan bagian tujuan, lalu bagian alat dan bahan, langkah-langkah di dalam teks tersebut, sama yang terakhir itu bagian penutupnya apa di dalam teks yang kamu baca dan kamu diskusikan itu ya. Paham? Oke. Sambil Ibu kelompok 1 aman diskusinya? Oh, ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Ini kelompok 3 gimana? Aman-aman saja ini sepertinya? Aman. Ada nggak yang kira-kira Bu ini maksudnya apa nggak ya? Tidak ada ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Sepertinya paham semua ya yang materi Ibu ajarkan ya? Alhamdulillah, ternyata anak Ibu benar-benar menyimak Ibu menjelaskan. Kalau masih belum paham juga tadi sudah Ibu share ya di HP-nya ya. Mari kita coba jelaskan.
Bu, ini maksudnya apa, Bu? Nomor 3 ini. Oh, nomor 3 ini maksudnya Deprizal sama teman-teman ya. Di situ kan kalian disuruh menentukan langkah-langkah pada cara mematikan dan menghidupkan komputer. Ya, kamu baca dulu. Kan ada videonya juga ya. Di situ kamu silakan baca. Setelah baca, samakan dengan video. Kira-kira pada video dan teks itu ada nggak langkah-langkah yang jelas di dalam teks prosedurnya itu? Ya, itu yang harus kalian ingat. Iya. Nomor 4. Ya, kan di dalam struktur itu kan ada ini ya. Kemarin ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, yang terakhir penutup. Di dalam sebuah penutup teks yang kelompok 1 ini tentang teks apa? Cara membuat makanan yaitu lempeng sagu. Nah, di dalam penutup pada maksudnya teks prosedur membuat lempeng sagu itu penutupnya dia seperti apa? Nah, di situ dilihat nggak apakah ditandai dengan petunjuk yang baik dan benar, lalu menggunakan tadi mungkin kalimat temporal atau persuasif di dalam penutupnya itu ya. Nah, makanya dibaca dulu, diamati dulu, boleh mencari di internet atau di buku bahan ajar kalian ya. Ya, belum. Nanti kan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi siapa yang bisa menampilkan hasil diskusinya terbaik, Ibu akan memberikan reward. Nah, makanya kerjakan sungguh-sungguh biar nanti dapat reward dari Ibu. Apa rewardnya masih rahasia. Nanti pada bagian akhir baru Ibu sebutkan rewardnya ya. Kita diskusikan betul-betul, ayo. Yang semangat cari jawabannya. Cari permasalahannya apa dulu, solusinya apa, ayo. Ayo Yusafat. Yusafat nih ya. Nih mana, ayo cari tentang sesuai dengan ini tugas kalian. Struktur. Ada nggak contoh di dalam bahan ajar itu biar kalian nanti bisa menjawab. Kenapa Bil? Semangat Bil. Oh, Bil lagi nulis ya. Oke Bil. Atau bisa dibuka buku paketnya? Ada nggak buku paket? Bu, nomor Ya. 1. Nomor 1 tadi ya. Oke.
Bagaimana ciri bagian? Oh iya, ciri tujuan. Ingat, minggu lalu sudah Ibu jelaskan ya, tujuan dari teks prosedur itu apa? Kan ingin memberitahukan. Jadi, misalkan satu tadi cara membuat. Cara membuat itu kan misalnya kalau Alvin itu kalau sarapan pagi sering nggak membuat nasi goreng? Di dalam tujuan membuat nasi goreng itu Alvin sering nggak menjelaskan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat nasi goreng? Nah, kebetulan kan di Alvin di sini kan tujuan membuat lempeng sagu atau lempeng apa ya namanya? Makanan khas kita ya, makanan khas Melayu, lempeng sagu itu apa tujuannya, Vin? Kira-kira ini merupakan apa? Termasuk kegiatan apa? Tujuannya untuk melakukan sesuatu. Itu nanti lebih ininya silahkan dicari lagi jawabannya ya. Ya Nabil, ada yang mau ditanyakan? Apa Abil? Nomor 2. Apa itu Bil? Pada bagian alat dan bahan pada teks prosedur. Nah, sekarang lihat lagi tadi. Sebenarnya teks prosedur ini dari segi apa jenisnya, jenis apa? Nabil. Cara mencuci tangan. Ini termasuk jenis apa? Melakukan. Kira-kira kalau dalam melakukan itu dibutuhkan alat dan bahan tidak? Dibutuhkan tidak? Tidak kan? Jadi bagaimana diskusi kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut? Bisa dimengerti? Itu maksudnya ya, Nabil. Ya Sarah, ada nggak jawabannya? Ada. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi ya diskusinya ya. Ya Bu. Ya Bu. Nanti silakan perwakilannya siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya Bu.
ganti ini ya. Yuk, sepertinya sudah lelah sekali kalian ya. Oke, ini kita mau ajak atau berdasarkan penomoran kelompoknya saja? Berdasarkan kelompoknya saja ya. Jadi yang tampil presentasi itu kelompok pertama dulu. Iya? Siap kelompok pertama? Ya Bu. Siap. Siapa perwakilannya? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan simpulan dari cara membuat lempeng sagu. 1. Bagaimana ciri bagian tujuan pada teks prosedur menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan, yaitu membuat lempeng sagu. 2. Bagaimana ciri bagian alat dan bahan pada teks prosedur. Ciri bagian bahan dan alat dirinci secara akurat pada cara membuat lempeng sagu. 3. Bagaimana ciri bagian langkah-langkah pada teks prosedur. Ciri bagian langkah-langkah pada teks membuat lempeng sagu dijelaskan secara terperinci dengan menyebutkan bahan serta langkah membuatnya. 4. Bagaimana ciri bagian penutup pada teks prosedur. Ciri isi bagian penutup dipetunjuk kembali ke hal-hal pokok yang disebut dalam pendahuluan, yaitu cara membuat lempeng sagu dengan memperhatikan bahan yang harus dipersiapkan. Oke, bagus sekali secara terperinci menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kira-kira siapa yang mau mengomentari? Kelompok 3, kira-kira sependapat nggak dengan jawaban yang dilakukan oleh kelompok 1? Sependapat ya? Sudah sesuai dengan strukturnya? Oke, bagus. Selanjutnya giliran kelompok 2. Ayo, siapa perwakilannya? Nana ya? Oke, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Iya? Nomor 1, bagaimana ciri bagian tujuan pada teks prosedur menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana ciri bagian alat dan bahan pada teks prosedur. Pada cara mencuci tangan tidak dicantumkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, bagaimana ciri bagian langkah-langkah pada teks prosedur. Cara mencuci tangan, langkah dicantumkan dalam bentuk penomoran. Yang keempat, bagaimana ciri bagian penutup pada teks prosedur. Ciri isi bagian penutup petunjuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan, yaitu bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Iya, bagus sekali. Kalau tadi kelompok 1 tentang cara membuat, kelompok 2 melakukan ya. Oke, tepuk tangannya dulu biar semangat. Oke, penampilan kelompok 2. Tanggapan dari kelompok 1 bagaimana? Bagus? Iya, bagus. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ayo, yang terakhir pasti akan lebih semangat lagi menjawab hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Ayo, perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Iya. 1. Bagaimana ciri bagian tujuan pada teks prosedur menyebutkan apa yang dilakukan atau menggunakannya, yaitu cara mematikan atau menghidupkan komputer. 2. Bagaimana ciri bagian alat dan bahan pada teks prosedur. Ciri pada bagian alat dan bahan tidak disebutkan pada teks prosedur tentang menghidupkan dan mematikan komputer, karena pada teks tersebut menjelaskan dengan bagaimana cara menggunakan sesuatu. 3. Bagaimana ciri bagian langkah-langkah pada teks prosedur. Pada bagian langkah-langkah yang terdapat pada teks prosedur dalam menghidupkan dan mematikan komputer ditandai dengan urutan nomor agar memudahkan kita melakukannya. 4. Bagaimana ciri bagian penutup pada teks prosedur. Pada bagian penutup terlihat sekali pada bagian pendahuluan yang sudah dijelaskan pada secara runtun, mulai dari bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Iya, itu jawaban dari presentasi dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok
sudah bisa menampilkan hasil diskusinya dengan baik dan sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang giliran Ibu ya, boleh Ibu bertanya sama kalian? Boleh ya. Pertanyaannya, kira-kira dari 3 jenis teks prosedur yang sudah Ibu bagikan berdasarkan kelompoknya tadi, kira-kira ada tidak perbedaan yang terlihat di dalam ketiga teks tersebut? Ada, Bu. Iya, ada. Devisa? Karena pada ketiga teks prosedur karena pada ketiga teks produksi tersebut menjelaskan tentang cara melakukan, membuat, dan menggunakan sesuai dengan teks produksi tersebut. Teks prosedur tersebut ya. Iya, Devisa sampai terbata-bata. Betul sekali. Kan kita sudah terlihat sekali ya. Tadi kelompok 1 membuat lempeng sagu, makanan khas daerah kita ya, Melayu. Siapa yang nggak kenal dengan lempeng sagu, tidak usah mengaku orang Melayu. Lalu yang kedua, melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Ingat, kita masih masa pandemi. Cuci tangan harus sering kita lakukan. Makanya kita kaitkan, Ibu kaitkan dengan materi pembelajaran kita untuk selalu mengingatkan kalian untuk rajin-rajin mencuci tangan. Itu pasti dari segi tujuan, dari alat dan bahan, lalu langkah-langkahnya, dan penutup pasti sudah terlihat sekali perbedaannya. Lalu yang ketiga tadi, memang Devisa jeli sekali memperhatikan dan menyimak materi yang Ibu sampaikan. Yang ketiga tadi kelompok 3 mendiskusikan tentang melakukan atau menggunakan, mematikan atau menghidupkan komputer. Dimana kita itu biasanya yang tidak tahu komputer, gimana cara mematikannya, gimana cara menghidupkannya. Nah, itu ternyata ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dan berkaitan dengan materi kita, yaitu teks prosedur. Kira-kira ada nggak yang ingin bertanya kembali sebelum nanti Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita? Tidak. Betul, tidak ada. Semuanya sudah paham? Sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah. Jadi nanti siap untuk pelajaran minggu depannya tentang materi yang sama ya? Iya dong, tetap semangat selalu. Baiklah. Kalau seperti itu, Ibu, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan pada pembelajaran teks prosedur ini bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari dan kalian mengkaitkannya dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai struktur dan aspek kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur itu sendiri. Oke? Nah, setelah itu apa masih tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya. Struktur teks prosedur terdiri dari 1. Iya. Tujuan, 2. Bahan-bahan atau perlengkapan material, 3. Langkah-langkah atau step, dan 4. Penutup. Iya, itu dilihat dari strukturnya ya. Ada berapa? 4. Selanjutnya ada yang menyimpulkan kembali? Iya. Ciri kebahasan pada teks prosedur ada 4, Bu. Iya. Pertama, kata kerja imperatif. Iya. Kedua, konjungsi temporal. Ketiga, konjungsi penjumlahan. Iya. Keempat, pernyataan persuasif. Iya, bagus sekali. Jadi semuanya sepertinya sudah paham anak ibu ya, sudah bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Kita telah membahas tentang struktur, kita membahas tentang ciri, lalu kita membuat teks prosedur secara lisan ataupun secara tulisan tadi ya. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita. Kira-kira siapa nih yang mau dapat
hadiah atau reward penampilan presentasi terbaiknya tadi. Ayo, siapa kira-kira? Pasti penasaran. Kelompok 1? Penasaran nggak? Saran dulu. Kelompok 2? Kelompok 3? Aduh, baiklah, langsung ibu umumkan ya. Penampilan presentase hari ini yaitu kelompok 3. Nah, tadi ibu sudah dari awal sudah berjanji ya, bagi penampil terbaik nanti dapat hadiah makan gratis di kantin sekolah. Tapi 1 hari aja, nggak boleh lebih dari 1 hari. Oke? Nanti waktu istirahat boleh makan di kantin ya, ibu yang membayar. Oke. Nah, itu tadi sudah rewardnya. Sekarang ibu mau mengetes kembali nih. Benar-benar nggak sih kalian menguasai materi yang ibu ajarkan hari ini? Ibu ada 5 soal tes sumatif yang harus kalian kerjakan dalam beberapa menit saja. Bisa? Bisa. Bagikan ya. Oke, kalau sudah selesai bersama bahan ajar dan LKPD dikumpul ya ke depan ya. Kalau sudah selesai ya. Ya, ya semuanya dikumpul ya. Bahan ajarnya juga. Oke, semuanya sudah? Oke, semuanya sudah dikumpulkan. Sekarang kita siap-siap untuk berdoa. Oh, ibu lupa lagi kalian ya. Ibu ingatkan untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas tes yang sama ya. Yaitu kalian minggu depan pada nilai keterampilan ibu menyuruh kalian menampilkan satu persatu hasil membuat tes prosedur berdasarkan pengalaman atau yang pernah kalian lihat. Oke? Itu kalian harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam menyusun teksnya tersebut nanti ya. Bisa semuanya? Bisa. Kalau gitu kita berdoa terlebih dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oh ya, ibu ada kata-kata bijak nih dari Mahatma Gandhi. Mudah-mudahan akan memotivasi kalian semua ya. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Tetapi belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Ya, mudah-mudahan itu akan
akan menjadi motivasi buat kita. Oke, boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Bapak, Ibu, sudah selesai. Ini kali.